Agama itu bikin ke surga atau ke neraka? Saya ditanya nih ya, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, Tan Hoi Nai. Saya ditanya ya, oleh orang yang mengaku, ini ngakunya gini, saya nggak percaya Tuhan Pak. Ya, Pak Pendeta, saya nggak percaya Tuhan, saya nggak percaya Gusti Allah, saya nggak percaya agama, katanya. Ya, itu biasa disebut orang apa? Ateis ya. Sebenarnya tidak juga. Bapak Ibu Saudara, manusia itu makhluk yang punya roh. Satu dari 6 makhluk yang punya roh adalah manusia. Yang lainnya adalah malaikat, serafim, kerub, iblis, dan setan. Semua makhluk yang punya roh pasti menyembah. Setan menyembah pada iblis dong. Betul ya. Iblis disembah oleh setan. Manusia mengaku tidak punya agama, tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah. Tapi dia punya roh, pasti dia menyembah. Siapa yang disembah? Dirinya sendiri. Di dalam ilmu psikologi ini disebut katanya ateis itu dekat dengan psikopat, dekat dengan diri sendiri itu apa ya maksudnya ya? Menyembah diri sendiri lah seperti itu ya. Ya seperti itu ya. Egosentris, semua itu aku ya. Jadi di dalam ilmu psikologi orang-orang yang mengaku aku tidak percaya Tuhan, aku tidak percaya Allah, aku tidak percaya agama, itu bisa disebut ateis, itu mendekati dengan namanya egosentris, mendekati dengan namanya psikopat ya. Karena apa? Karena manusia itu makhluk yang punya roh, pasti dia menyembah. Kalau dia tidak mau menyembah Allah, kalau dia tidak mau menyembah Tuhan, pasti dia menyembah siapa? Dirinya sendiri. Egosentris, apapun yang benar, standar itu aku sendiri. Nah, seperti itu. Lalu dia tanya, agama itu bikin ke surga apa bikin ke neraka, Pak Pendeta katanya. Ya begini, apa kata Alkitab? Jangan kata saya. Ya, kata Alkitab itu ada 2, perkataan langsung Yesus atau bukan perkataan langsung Yesus yang ditulis oleh para rasul penulis Alkitab atau para nabi. Mari kita lihat ya. Beragama itu melakukan syariat agama, melakukan Taurat agama, melakukan ritual agama. Agama itu bikin ke surga atau bikin ke neraka. Ya, mari kita lihat apa perkataan Alkitab, baik itu perkataan Yesus maupun perkataan penulis Alkitab. 1. Matius 5 ayat 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ahli Taurat dan orang Farisi tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga ya. Padahal ahli Taurat itu orang yang paling jagoan melaksanakan hidup keagamaan. Itu saja tidak masuk surga. Jadi Yesus berkata, kamu harus lebih tinggi, harus lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Padahal itu udah jagoannya itu. Namun demikian, ahli Taurat dan orang Farisi ini di dalam melakukan hidup keagamaannya sudah hebat, sudah jagoan, tapi belum benar. Kalau Anda tidak lebih benar dari apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, maka Anda tidak layak masuk surga. Jadi Anda harus lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, baru Anda bisa masuk surga. Dan itu sesuatu yang mustahil. Anda tidak akan pernah bisa lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi. Ayat ini juga menjelaskan bahwa mustahil masuk surga karena beragama. Saya ulang, Matius 5 ayat 20, ayat ini menjelaskan mustahil seseorang masuk surga karena beragama. Saya sudah jawab ya Pak. Jadi Anda yang ateis yang tidak percaya
Tuhan, tidak percaya Allah, tidak percaya agama. Saya menjelaskan bahwa berdasar Matius 5 ayat 20, mustahil orang masuk surga karena beragama. Mari kita lihat Galatia 3 ayat 11 dan 12. Ini bukan perkataan langsung Yesus, tapi ini ditulis oleh Paulus berdasar apa? Ilham, ya. Paulus menulis bahwa tidak pernah ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat atau menjalankan syariat agama. Tetapi orang benar itu akan hidup, maksudnya hidup kekal di surga oleh iman. Dasar sebuah agama, sebuah hukum agama, syariat agama adalah yang melakukan akan hidup. Otomatis yang tidak melakukan mati, dirajam, itu di dalam Taurat loh. Kalau Anda melakukan hukum Taurat, Anda hidup. Hidup karena Taurat itu. Tapi kalau Anda coba-coba untuk tidak melakukan Taurat, Anda dihukum mati rajam. Jadi Paulus juga menegaskan mustahil bisa menjalankan syariat agama. Justru agama tidak pernah membawa ke surga. Beragama justru membawa ke neraka. Alkitab menulis orang selamat karena iman, bukan karena beragama. Ini kata Alkitab, tidak bisa dibantah. Kita mau ambil di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 40 dan 2 Timotius 3 ayat 15. Dari sejak zaman Adam sampai kelak kiamat, manusia itu diselamatkan karena iman kepada Yahweh, Yesus Roh, ini di era Perjanjian Lama, dan kepada Yesus Kristus di era Perjanjian Baru. Sedangkan semua pahala ya akan ditukar dengan mahkota, Matius 25 ayat 34. Jadi very clear, beragama tidak membawa ke surga, beragama justru ya membawa ke neraka. Selamat itu karena iman kepada Kristus Yesus. Baik di Perjanjian Lama sebagai Yahweh maupun di Perjanjian Baru sebagai Yesus Kristus. Jadi very clear ya. Jawabannya simpel ya. Ini ayat Alkitab, bukan kata saya. Bukan kata saya, kata Alkitab. Bisa dibantah nggak Pak? Ya enggak lah, kalau kata Alkitab masuk kamu mau bantah. Orang selamat karena iman. Perbuatan ini dihitung karena Anda sudah selamat. Karena imanmu Anda mati masuk Firdaus, nanti masuk surga. Maka perbuatanmu dihitung. Beda dengan karena kamu itu beragama, waktu mati tidak masuk Firdaus. Kamu masuk alam maut, perbuatanmu, pahalamu dihitung nggak? Kagak. Pahala itu baru dihitung kalau kamu jurusannya surga. Kalau kamu jurusan neraka nggak dihitung pahalamu. Percuma kamu ngumpulin pahala sehari 2 gunung. Ya, clear? Clear. Jadi Anda yang ateis, Anda yang tidak beragama, yang tidak percaya dengan yang namanya keimanan ya, tidak percaya Tuhan, ya tidak percaya Allah, otomatis juga tidak percaya surga. Ya wis pokoknya hidup itu asal hidup aja. Nanti udah mati selesai, itu kan kata kamu, ya. Para ateis atau para lebih mendekati psikopat, lebih mendekati ke egosentris. Egomu, semua egomu, egosentris, sentralnya itu ego. Egosentris, psikopat, ateis itu ya selevel lah begitu ya. Orang yang ateis pasti biasanya psikopat. Karena dia tidak percaya, ya loh, ya. Yang psikopat lebih banyak diarahkan ke tindakan-tindakan yang amoral, tindakan-tindakan yang menghilangkan yang itulah ya, membunuh dan lain sebagainya. Kalau di film-film psikopat kan selalu dihubungkan dengan pembunuhan berantai gitu ya. Bunuh sekarang nggak merasa dosa dia nggak percaya Tuhan, nggak percaya, membunuh lagi sana. Di sana kesinggung harga dirinya, lebih ganas lagi. Psikopat, ateis, dan egosentris ini 3 hal yang sarser lah, mirip-mirip lah begitu. Orang yang
Orang yang ateis biasanya psikopat, biasanya juga egosentris. Nah, saya menjelaskan pertanyaanmu ya, apakah agama itu membawa ke surga atau ke neraka? Ayat Alkitab ya, untuk urusan masuk surga itu iman, bukan agama. Karena tidak mungkin seseorang melaksanakan ritual agama. Tidak mungkin. Dari sejak Adam sampai nanti kiamat, semua orang selamat itu karena iman. Iman kepada Yahweh di dalam perjanjian lama, Yahweh adalah Yesus roh. Iman kepada Yesus di dalam perjanjian baru sampai hari ini. Orang mau selamat mutlak harus iman pada Yesus. Iman pada Bapa nggak laku. Ya, Anda yang Tritunggal penyembah Bapa ya, mau tetap setia jadi Tritunggal atau Anda jadi mu'alaf, nggak ada bedanya. Tritunggal itu mau tetap tetap setia di Tritunggal atau pindah ke mu'alaf, nggak ada bedanya. Penyembah Bapa bukan Kristen, ya tidak berhak atas keselamatan surga, tidak berhak. Anda mau jadi mu'alaf ya sana aja. Makanya semua mu'alaf berasal dari Tritunggal tuh, penyembah Bapa tuh. Ya, seperti itu. Padat, singkat, dan clear ya. Saya sudah menjawab itu ya. Silakan Anda jadi ateis, itu hak Anda kok. Tapi saya mau kasih tahu, manusia itu makhluk penyembah. Jadi bohong kalau Anda bilang kami tidak menyembah siapapun, bohong. Kamu menyembah dirimu sendiri yang disebut egosentris. Itu dekat dengan psikopat, ya otomatis Anda ateis. Ya seperti itu ya. Allah melihat imanmu ya. Ya paling enak itu jadi orang Kristen, beriman pada Kristus. Yang lain itu automatically. Kalau orang beriman pada Yesus senang memuji Tuhan, ya senang ibadah kepada Yesus, nggak senang ibadah di gereja yang jingkrak-jingkrak itu nggak senang. Kalau Anda percaya pada Yesus, Anda nggak senang tuh lihat gereja jingkrak-jingkrak, haleluya, haleluya. Itu nyembah siapa ya? Anda dengerin aja, nyembah siapa? Nggak ada pernah disebut Yesus Allah, nggak ada. Nangis-nangis, teking-teking. Anda perhatiin aja kesembuhan, kesembuhannya nipu itu ya, pakai hipnotis, mesmerism, sembuh 1 jam, paling lama 1 minggu, besok sakit lagi, ya. Dengan Roh Kudus, Pret Belgedes, penyembah Bapa tidak mungkin ada Roh Kudus. Bapa kan iblis, Roh Kudus kan Roh Suci. Tidak mungkin penyembah Bapa, Tritunggal penyembah Bapa mengadakan mujizatnya dari Roh Kudus. Nggak mungkin. Roh Kudus itu Roh Suci, sementara Bapa itu adalah Bapa iblis. Nggak mungkin. Tritunggal itu nggak mungkin ada Roh Kudus, nggak mungkin itu. Nipu doang kalau Anda seperti itu. Very clear. Anda yang ateis, ya Anda mau tetap ateis itu kan hak Anda. Itu adalah hak free will Anda. Ya, Anda punya kehendak bebas mau jadi ateis. Cuman saya ngasih tahu, kalau Anda bilang saya nggak menyembah siapapun, bohong, kamu nipu. Kamu menyembah dirimu sendiri. Karena di dalam dirimu ada roh. Roh ini makhluk penyembah. Makhluk yang punya roh itu pasti dia makhluk penyembah. Tinggal nyembahnya siapa? Ke iblis, ke Tuhan atau ke Bapa, ke iblis itu, atau ke Bapa juga sama, Bapa Tritunggal sama iblis sama, atau mau ke Tuhan Allah yang benar, Yesus Kristus, atau mau ke Allah 4.300 keyakinan, ada 4.300 keyakinan dunia loh. Mereka punya Tuhan, punya Allah, silakan Anda sembah. Atau mau sembah Allah yang benar, Yesus Kristus, atau Anda mau tetap setia, aku nyembah diriku sendiri, egosentris. Seperti itu. Jadi saya sudah menjawab, agama itu bikin ke surga atau ke neraka. Ayat Alkitab menulis tidak pernah ada orang ke surga karena beragama. Ayat Alkitab loh, ya bukan kata saya. That it, kita Indonesia, kita Pancasila, yang mau ateis ya silahkan ateis. Itu free will Anda, itu Anda punya kehendak bebas. Anda yang mau ikut agama A, B, C, D, E, F, G, H, ada 4.300 agama di dunia, tapi saya memberitahu tidak pernah ada orang selamat masuk surga karena beragama. Semua karena iman, dari sejak Adam sampai nanti manusia ya di terakhir menjelang kiamat. Tidak pernah ada orang selamat masuk surga karena beragama. Karena tidak pernah bisa orang menjalankan agama. Pilihannya kalau kamu tidak menjalankan agama ya mati dirajam. Makanya banyak kurban ini, kurban itu, kurban ini, kurban itu, sampai 5 kurban itu di dalam perjanjian lama. Tujuannya supaya Anda tidak mati dirajam. Ya.
That it, kita Indonesia, kita Pancasila. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.